Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Walhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini Buya akan menyampaikan berkenaan dengan masalah mengundang kejahatan. Makin ke sini kejahatan makin merajalela. Apakah itu pemerkosaan, penjamretan, pembegalan, pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya kejahatan. Selama ini yang kita perhatikan atau fokus masyarakat pada umumnya melihat pelaku. Bagaimana seluruh masyarakat atau pada umumnya masyarakat melihat bahwa begitu jahatnya para pelaku itu. Begitu sadisnya para pelaku itu. Begitu kejamnya para pelaku itu. Begitu tidak mempunyai peri kemanusiaan para pelaku itu. Sehingga atas dasar ini tidak sedikit pemerintahan di berbagai negara memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada para pelaku. Memang sudah seharusnya para pelaku dikasih hukuman sesuai dengan aturan Al-Quran dan Al-Hadis. Karena Al-Quran ini adalah pedoman bagi kita. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sebagaimana tertera di dalam Al-Quran surat Bani Israel ayat yang ke-9. Tidak ada aturan selain aturan Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-49 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atiullaha wa atiur rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan kepada Rasul. Dalam pengertian ikutilah ajaran Al-Qur'an dan juga Al-Hadis. Sudah jelas itu. Memang bagi para penjahat yang mencuri mesti dipotong tangannya kalau sudah mencapai nisab seharga 1 gram emas di negara tersebut. Dengan cara dipotong tangan yang sebelah kirinya dulu. Bentuk jazaan bima kasabah. Ya. Hukuman atas perbuatannya. Maka dalam hal ini para pencuri mesti mengembalikan barang curiannya. Para pencuri mesti memohon maaf kepada para korbannya. Tetapi
harus dengan nakalan minallah. Ya, siksaan dari Allah, dalam pengertian siksaan dari Allah mesti dipotong tangannya, hudud namanya. Seorang pencuri, ya, meskipun sudah mengembalikan barang curiannya, meskipun sudah mengembalikan uang yang dicurinya, dan sudah meminta maaf kepada korban dan kepada masyarakat luas, tidak akan mengulangi perbuatan itu. Tetapi sebelum dipotong tangannya, itu tidak syah secara hukum Islam. Dan nanti azab neraka jahanam sudah menunggunya. Tetapi jika pencuri itu sadar, di dunia cuma sebentar, akan kembali kepada Allah selama-lamanya, maka dia mau dipotong tangannya, tetap dengan tujuan supaya nanti di akhirat sudah lepas dari hukuman pencurian itu. Jadi meskipun sudah dikembalikan uangnya, sudah meminta maaf sebelum dipotong tangannya, belum nakala minallah, belum. Maka hati-hati berkenaan dengan hukukul adami ini. Juga orang yang istilahnya itu membunuh, meskipun sudah meminta maaf, ya, tetapi tetap harus dibunuh lagi. Itu namanya hukum qisas. Juga berkenaan dengan orang yang jinah, ya, atau memperkosa. Pemerkosa itu tidak bisa hanya meminta maaf kepada keluarga yang diperkosa, tetapi dia harus dirajam sampai mati. Yang nukson, yaitu orang yang pernah berkeluarga atau yang sedang berkeluarga, sementara orang pemuda itu mesti dicambuk 100 kali di hadapan umum. Itu memang ada hukumannya masing-masing. Yang menjamret, yang membegal, semuanya. Memang hukum Allah ini adalah hukum yang adil. Nah, para pendengar dimanapun Anda berada, selama ini kita hanya memperhatikan atau fokus kepada para pelaku. Nah, pertanyaannya, mengapa Buya, meskipun para pelaku sudah dihukum, meskipun belum dihukum secara ajaran Islam, karena penyebab berkembangnya kejahatan itu tidak ada kapok-kapoknya para penjahat itu, karena memang tidak diterapkan hukum Islam. Adapun di negara-negara yang sudah menerapkan hukum Islam, itu kejahatan itu begitu sangat sedikit dibandingkan yang tidak melaksanakan hukum Islam. Dan juga ada penyebab lain. Mengapa kejahatan itu makin banyak berkembang? Mengapa para penjahat itu tidak pernah kapok begitu ya dengan kejahatannya, bahkan makin merajalela? Di antaranya adalah ada faktor ketidakadilan selama ini. Ya. Baik dari masyarakat ataupun dari pemerintah. Ketidakadilan apa, Buya, yang Buya maksud? Ketidakadilan menyangkut tentang sanksi bagi para korban. Kan selama ini yang disanksi para pelaku saja. Tetapi para korban tidak pernah mendapatkan sanksi. Padahal dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat ke-90 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan dan kebaikan. Berbuat adil dan berbuat baik itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat terjadi atau kasus kejahatan-kejahatan itu, bukan saja pelaku yang harus diperhatikan oleh hukum. Bukan saja pelaku yang harus diperhatikan oleh masyarakat luas. Bukan saja pelaku yang harus diperhatikan oleh penguasa. Tapi juga kelakuan para korban pun mesti diperhatikan oleh hukum. Kelakuan para korban pun harus diperhatikan, fokus juga masyarakat kepada mereka. Dan para korban pun harus mendapat perhatian dalam kelakuannya dari penguasa di negara tersebut. Yang Buya maksud adalah
Kejahatan itu kan akan terjadi bila ada niat dan ada kesempatan. Seseorang yang sudah punya niat untuk memperkosa, tetapi tidak ada kesempatan untuk memperkosa, maka pemerkosaan itu tidak ada. Seorang yang berniat untuk membunuh, tetapi orang yang mau dibunuh itu susah dicari, maka tidak akan terjadi pembunuhan itu. Seseorang yang sudah niat membegal, tetapi tidak ada orang yang bisa dibegal, maka tidak akan terjadi kasus pembegalan itu. Jadi kalau kita berbicara tentang kejahatan, mesti adil. Lihat pelaku dan lihat korban. Mengapa Buya bisa begitu? Nah, sekarang ini banyak orang-orang yang jadi korban karena memang dia mengundang kejahatan. Banyak yang diperkosa karena korban-korban itu memanggil para pemerkosa secara tidak langsung. Banyak orang yang dicuri barangnya karena memang si orang yang korban pencurian itu sudah memanggil para pencuri itu secara tidak langsung. Orang-orang yang dibunuh, ya, selama ini kalau kita perhatikan korban pembunuhan juga, sebelumnya memang si korban pembunuhan itu sudah memanggil para pembunuh. Apa yang Buya maksud? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kepada jurang kebinasaan. Berbuat baiklah kalian. Sesungguhnya Allah menyenangi orang yang berbuat baik. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Coba kita lihat sekarang ini. Kaum perempuan bagaimana tidak diperkosa? Kaum perempuan sekarang sudah berkeliaran, sudah biasa berkeliaran malam hari. Bukan itu saja berkeliaran malam hari dan tidak ada laki-laki yang mendampingi sebagai mahram. Apakah ayahnya yang mendampingi perempuan itu? Atau kakak laki-lakinya? Atau adik laki-lakinya? Atau kakeknya? Atau pamannya? Ya, itu mahram. Banyak kaum perempuan sekarang keluar malam-malam sendirian dan dengan berpakaian seronok mengumbar orang. Bagaimana tidak diperkosa? Karena dia sudah mengundang kejahatan. Jadi si korban itu pun sudah berbuat keburukan. Berbuat kejahatan dengan tanda kutip. Karena tulku biaidikum ila tahluka. Dia sudah menjerumuskan dirinya ke jurang kebinasaan. Di malam hari, apalagi laki-laki hidung belah, laki-laki yang kolbunnya asim, punya hati yang busuk, kolbun marid, hati yang sakit. Melihat perempuan malam hari, lewat ke tempat yang gelap, dia sendirian tidak disertai mahram, dan pakaian seronok, ya jelas itu mengundang kejahatan dan mengundang para pemerkosa. Coba sekarang kita perhatikan. Begitupun ini orang-orang yang menyimpan motornya di tempat yang memang sepi, tidak ada orang lewat, tidak dikunci. Terlebih lagi dikunci gana, tidak. Dikunci pun tidak. Yang punya motor itu sudah berbuat kejahatan dalam tanda kutip. Karena dia sudah tulku biaidikum ila tahluka.
menjerumuskan dirinya kepada jurang kebinasaan. Begitupun orang-orang yang ada masalah menyangkut tentang hutang piutang atau apapun tentang persengketaan. Sudah ada kila-kila perasaan, ancaman-ancaman pembunuhan. Tetapi orang tersebut tidak hati-hati, keluar sendirian tanpa ada pengawal. Dia makan di mana saja, tidak takut diracun oleh para pemburunya. Dia sebetulnya sudah berbuat kejahatan dalam tanda kutip. Karena tulku biaidikum ila tahluka. Hukum Islam, hukum yang adil, tidak hanya memberikan sanksi yang berat kepada para pelaku, tetapi juga memberikan sanksi kepada para korban. Kita berbicara tentang kaum perempuan yang sekarang makin begitu rame. Sudah menjadi biasa keluar malam-malam tanpa ada yang mendampingi mahram dengan pakaian yang seronok. Apapun alasannya, tolong dicatat. Apapun alasannya, mau itu karena jualan, kan jualan bisa malam hari. Jualan malam-malam dengan alasan cari uang, kan bisa kita cari uang di siang hari. Apalagi seorang perempuan itu, kalau sudah punya suami, sunat pun tidak mencari uang itu. Itu tanggung jawab suami. Kalau suami tidak bisa ngasih nafkah lahir, ada khulu, ceraikan saja suaminya. Kembalikan itu buku nikah ke kantor urusan agama. Untuk apa kita punya suami yang tidak mengasih nafkah lahir? Kalau memang suaminya malas, sehat tapi malas. Beda lagi kalau kasus suaminya sakit dan sebagainya. Bisa sang istri cari uang dan pahalanya 2 kali lipat. Siang hari dong. Di tempat yang aman dong. Ada mahramnya dong. Pakaiannya juga tertutup dong. Dan dong-dong berikutnya. Ini malam hari. Alasan jualan. Sendirian. Meskipun pakaian berjilbab. Itu mengundang kejahatan justru. Bahkan kalau berjilbab keluar malam-malam tanpa mahram, alasan apapun, itu sudah memelukkan ajaran Islam. Sudah menfitnah kepada ajaran Islam. Seolah-olah diperbolehkan orang yang berjilbab. Karena sudah berjilbab, nggak apa-apa malam hari pun, tidak ada mahram pun. Kejahatan itu tidak melihat, pelaku itu tidak melihat itunya. Sudah niat berbuat jahat. Siapapun dia akan mendapatkan korbannya. Alasan kuliah, pendidikan, alasan kerja kantoran, rapat, dan lain sebagainya. Banyak sekarang kaum perempuan yang begitu. Terlebih lagi dengan adanya konon katanya kemajuan zaman. Tapi perangan Buya di satu sisi itu terjerumus kepada kejahiliaan. Perempuan yang bukan mahram dibonceng dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Lewat tempat-tempat yang sepi dan sebagainya. Itu sadutuluku biaidikum ila tahluka. Kalian itu sudah menjerumuskan diri kalian. Buya nanti akan terangkan apa sanksi bagi para korban yang sudah tulku biaidikum ila tahluka. Enak saja lepas dari hukum. Kita harus adil. Gak bisa hanya pelaku saja. Karena menyangkut tentang kejahatan ini, menyangkut juga pelaku, suasana ya, dan juga korban. Ditambah dengan niat dari para pelaku. 4 unsur itu yang menentukan. Kalau para korban sudah disiplin menghindari atas kejahatan, itu termasuk berikutnya Allah menyampaikan wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Jangan keluar malam-malam tanpa mahram. Berpakaian juga tidak begitu seronok. Jangan menyimpan motormu, mobilmu tanpa dikunci di tempat yang sepi. Jangan biarkan warungmu, tokomu tidak ditunggu.
ditinggalkan begitu saja. Janganlah kalian mengundang kepada kejahatan. Ya. Apa Buya hukuman bagi para korban itu? Yang pertama yang disebut dengan i'tiqal. Jadi para korban itu harus mendapatkan sanksi i'tiqal. Itu awal, sanksi i'tiqal. Dan i'tiqal ini dilakukan pertama kaum laki-laki yang sudah terlatih. Sudah tahu aturan i'tiqal. Sehingga tidak menjadikan korban yang diiktikol itu mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh sebagaimana perlakuan para pelaku. Jauh itu. Para petugas iktikol harus orang-orang yang profesional. Dilatih itu oleh negara. Yang kedua, para petugas iktikol mesti godul basor. Bisa menundukkan pandangan. Bagaimana para petugas iktikal? Orang-orang yang soleh. Orang-orang yang menjaga marwah kelaki-lakiannya. Bagaimana dengan profesionalnya dan godul basornya begitu sukses meniktikal para korban. Terutama para korban perempuan. Diiktikal. Termasuk yang mempunyai motor, yang menyimpan di mana saja sehingga hilang motornya, pelakunya sudah tertangkap misalkan. Maka mesti diiktikal yang punya motor itu. Termasuk juga yang punya mobil, diiktikal. Iktikal lah. Langkah kedua, istida'aul ailah. Istida'aul ya, ailah. Istida'aul ailah. Langkah kedua, istida'aul ailah ini supaya memperjelas permasalahan. Yang terutama yang mesti dilakukan oleh para petugas i'tikal melanjutkan dengan al-istida'aul ailah, terutama ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Para keluarga, kepala keluarga yang mesti di al-istida'aul ailah. Kalau tidak ada kepala keluarganya, siapa yang bertanggung jawab di sana? Apakah anak yang paling besar? Atau yang tidak ada kakeknya misalkan? Atau pamannya? Mesti dilakukan al-istida'aul ailah. Al-i'tiqal sudah dilakukan, dilanjutkan al-istida'aul ailah. Maka mau tidak mau, setelah proses yang disebut dengan istilahnya itu adalah muhadasah. Al-muhadasatul. Di sana terjemah muhadasah, maka ujung-ujungnya adalah sanksi sijin. Sijin mesti dilakukan. Untuk apa Buya di sini? Untuk at-tawjih wa tatwil. At-tawjih wa tatwir. At-tawjih wa tatwir ini penting. Supaya apa Buya? Para korban itu tidak mengulangi perbuatannya. Bukan para pelaku. Para pelaku sudah jelas ada hukumnya, ada sanksinya. Tetapi bagi para korban pun mesti aja asijin atau jihwa tatwir. Lakukan itu. Berapa lama Buya di sijinnya untuk dilakukan atau jihwa tatwir? Melihat perkembangan korban. Kalau dia sudah siap untuk masa ke depan, tidak akan melakukan itu lagi, berjanji hitam di atas putih. Dan paham akan aturan Islam untuk kepentingan mereka juga. Maka dalam hal ini, Buya sangat menganjurkan kepada para penguasa muslim terutama, dimanapun negara itu, mesti betul-betul membentuk al-qanunul wad'i. Al-qanunul wad'i inilah sebagai pengejawantahan daripada inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam.
Dan ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Bagaimana pemerintah muslim bertanggung jawab untuk membuat al-qanunul wada'i supaya terjadi keadilan di kalangan masyarakat. Subhanallah para pendengar, dimanapun Anda berada, kalau kita adil, masyarakat adil, pemerintah adil, hukumnya tentu mesti adil. Hukumnya adil, hukum Al-Quran dan Al-Hadis. Bukan hukum kepentingan penguasa. Atau bukan hukum kepentingan masyarakat. Atau bukan kepentingan utuh, hukumnya sendiri. Yang jauh daripada ajaran Islam yang diagung-agungkan adalah filsafat-filsafat yang tidak jelas ujung pangkalnya. Maka dalam hal ini, insya Allah, kejahatan itu akan sangat drastis berkurang. Pelakunya disanksi dengan hukum yang adil. Sudah jelas ada dalam Al-Quran. Dan para korbannya pun disanksi atas keteledorannya. Misalkan kita hanya menghukum para pelaku, tetapi di sisi lain para korban dibiarkan begitu saja, mengumbar auratnya, menjadikan laki-laki dizolimi, dianiaya karena memang auratnya yang diperlihatkan, malam hari keluar sendirian. Maka begal, penjamret, dan pemerkosa itu menjadi sasaran empuk bagi para pelaku kejahatan itu. Kalau para korbannya dibiarkan begitu saja semena-mena, atas dasar saya kan korban. Ya iya, korban itu kenapa Anda diperkosa? Karena Anda sudah melakukan kejahatan juga. Sudah tulku biaidikum ila tahluka Anda. Motor disimpan di mana saja tidak dikunci. Rumah terbuka begitu saja tanpa ada yang nunggu dan tidak dikunci. Sedangkan ini kan zaman edan. Hukumnya hukum yang tidak jelas. Kalau memang sudah diterapkan hukum Islam, ya, sebagaimana Buya datang ke suatu negara yang sudah menggunakan hukum Islam. Putri Buya bertanya, Buya kenapa itu toko-toko terbuka, uangnya berserakan di toko, di mal-mal itu, dan orangnya pada tidak ada, kenapa tidak ada yang ngambil? Kata Buya ke Putri, wahai anakku, putriku, ini kan negara yang sudah menerapkan hukum Islam. Orang sangat takut mencuri uang karena tadi potong tangannya. Meskipun sudah mengambil, uangnya sudah dikembalikan. Ini pada kemana Buya? Para pekerja karyawan sedang berjamaah, sholat berjamaah. Kita kan tadi sudah di jamaah qashar. Mereka karena mungkin tidak jamaah qashar, mereka pada berjamaah ke masjid. Mengapa uangnya tidak diambil? Karena para orang mau mengambil uang itu takut. Nah itu jelas sudah aman. Karena memang luar biasa itu. Hukumnya sudah betul-betul ditegakkan. Ya, orang-orang bisa berbuat begitu karena memang sudah dijamin oleh hukum yang adil. Tapi kan pada umumnya meskipun di negara muslim karena masih ilmania, masih menggunakan hukum togut, hukum buatan manusia. Sedangkan hukum Islam itu adalah hukum dari Allah. Inil hukmu illa lillah. Yang berhak membuat hukum itu tiada lain dan tiada bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebatas membuat al-qanunul wada'i, membuat hukum positif. Bagaimana kita mengejawantahkan hukum Allah. Dan juga baginda, sabda baginda Rasul. Atau hadis perbuatan baginda Rasul. Atau perbuatan sahabat yang disetujui oleh baginda Rasul. Itu termasuk kriteria daripada al-hadis. Baru. Ya. Maka dalam ini, sadarlah lah. Terutama kaum akhwat ya. Sadar, apalagi kegadisan, keperawanan, itu mahkota yang sangat berharga bagi Anda. Kalau Anda sadar, nikmatnya rumah tangga itu malam pertama, kita serahkan bagi sang suami yang tercinta, yang terpilih, orang yang soleh, yang akan menjadi imam bagi kita hidup di dunia dan di akhirat. Jangan dimurah-mareh, sehingga kita menjadi korban. Jangan atas dasar kebebasan hak asasi manusia. Enak aja hak asasi manusia.
Hak Allah tidak diperhatikan. Dan sebetulnya hak Allah itu menjadi kasih sayang bagi kita selaku manusia. Dalam ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa ajaran Islam ini adalah menjadi kasih sayang bagi semesta alam. Begitu para pendengar dimanapun berada. Hati-hati menyimpan motor. Jangan di tempat yang sepi, dikunci ganda. Kalau Anda tidak menyimpannya dengan baik, itu termasuk tulku biaidukum bilah tahluk. Anda juga berdosa. Harus dietikol. Harus mendapat asida'ul, ya, ailah. Dan juga Anda harus sijin dan untuk atau jiwa tatwir. Sampaikan kepada siapapun supaya kita mendapatkan pahala. Buya menyampaikan, Anda menyampaikan kepada yang lain. Insya Allah kita mendapat pahala yang banyak. Itu kebaikan di negara kita masing-masing, untuk mendapatkan kemaslahatan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.